Di antaranya ada 3 surah pilihan yang amat baik kita baca setiap malam. 3 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat siksa kubur dan pembela pada hari kiamat. Jika kita sanggup, kita bisa membacanya sekaligus 3 surah tersebut dalam satu malam. Namun jika tak sanggup, kita bisa membacanya 1 surah setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang akan membela kita pada hari kiamat adalah membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran, jika kita suka membacanya, akan membela kita pada hari kiamat, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Nah, di antara waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah waktu habis sholat maghrib. Sehabis membaca zikir dan wirid sholat maghrib, sebelum beranjak dari tempat sholat, mari sempatkan membaca beberapa surah pilihan. Di antaranya ada 3 surah pilihan yang amat baik kita baca setiap malam. 3 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat siksa kubur dan pembela pada hari kiamat. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali 3 surah agung ini. Maka mari ikuti video ini hingga menit terakhir. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat, para jamaah semua di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengijabah dan mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut 3 surah pilihan, 3 surah agung yang sangat baik kita baca pada waktu habis maghrib. Jika kita sanggup, kita bisa membacanya sekaligus 3 surah tersebut dalam satu malam. Namun jika tak sanggup, kita bisa membacanya 1 surah setiap malam. Misalnya malam ini kita baca surah yang pertama, malam besok kita baca surah yang kedua, dan malam besoknya lagi kita baca surah yang ketiga. 3 surah tersebut adalah: pertama, surah Yasin. Surah Yasin adalah surah paling masyhur dibaca kaum muslimin. Dianjurkan dibaca tidak hanya pada malam Jumat, tetapi dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya.
Jadi siapapun yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah, mari biasakanlah habis maghrib mengamalkan membaca surah Yasin. Yang kedua, surah Tabarok. Surah Tabarok adalah salah satu surah paling masyhur dibaca kaum muslimin di samping membaca surah Yasin, yang di dalam mushaf Al-Quran surah agung ini disebut dengan nama surah Al-Mulk. Berada tepat di awal juz 29 dengan jumlah ayat sebanyak 30 ayat. Nah, surah ini adalah surah penyelamat dari siksa kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Nah, Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarok, beliau menjawab, hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang menghalangi siksa kubur. Dialah surah yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah pilihan yang terkenal dengan nama surah kekayaan. Siapa suka membacanya mustahil miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Kemudian Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan, mengamalkan, membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah 3 surah yang amat baik diamalkan di waktu habis maghrib setiap malam. Semoga dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.